Kerajaanmu itu sering ditanya, bahkan saya pribadi sudah ditanya oleh banyak jemaat. Sebenarnya ketika Yesus doakan tentang datanglah kerajaanmu, pertanyaannya adalah apakah kerajaan Allah sudah datang belum? Nah itu, ya Anda pernah berpikir nggak? Saudara, itu pertanyaan gampang-gampang susah untuk menjawab. Ya, ada yang bertanya seperti sekali saya ulang supaya kita bisa menangkap dengan baik. Ketika Yesus berdoa, ajarkan doa, datanglah kerajaanmu, apakah kerajaan Allah pada saat itu sudah datang atau belum? Nah, ini, ayo. Kan kejebakan semua. Kalau misalkan Anda menjawab belum, dasarnya apa? Kalau sudah, dasarnya apa? Saudara, pertanyaan ini memang sangat gampang-gampang susah. Kenapa? Karena ada yang bertanya, tapi ditambah lagi. Ditambah lagi di dalam Matius pasal yang ketiga dan 2. Itu Yohanes Pembaptis sebelum Yesus ngomong kalimat ini sudah diomongin oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Makanya memang jujur itu kebanyakan orang mengatakan bahwa waktu Yesus mengatakan seperti itu kerajaan Allah itu belum datang. Nah, kenapa? Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, karena selang waktunya nggak panjang. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Sekarang pertanyaan saya, sudah dekat itu datang belum? Sudah. Nah, kan belum kan? Betul nggak? Sudah dekat kan? Kecuali sudah datang, betul nggak? Nah, saudara, lalu saya dalam perjalanan. Betul, OTW ya. Oke ya, OTW. Nah, saudara, lalu saya coba selidiki, ya, dan memang saya menjawab dan saya coba ingin menyelidiki lebih dalam, ternyata saya temukan jawabannya. Untuk menemukan jawabannya, saudara, coba kita buka dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Nah, yang di rumah kalau Anda punya Alkitab ya, Anda boleh buka juga. Kita baca sama-sama ayat ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20 dan 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada apa, saudara? Di antara kamu. Itu sudah ada belum? Sudah. Saudaraku kasih Tuhan, jelas sekali ayat ini menunjukkan pada saat itu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah, apakah sudah datang atau belum? Karena Yesus sendiri yang ngomong, Yohanes Pembaptis yang ngomong juga tentang kerajaan Allah itu. Karena bagi bangsa orang Yahudi saat itu, mereka beranggapan bahwa kerajaan Allah belum datang. Kenapa belum datang? Karena belum ada tanda-tanda. Dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi saat itu, kerajaan Allah itu datang, itu ada tandanya. Harus ada tandanya. Tandanya apa? Karena konsep mereka seperti kerajaan manusia di dunia. Kalau kerajaan manusia di dunia, tandanya apa? Ayo, ciri-cirinya apa? Sebuah kerajaan itu dikatakan kerajaan itu ada apa? Raja. Ada raja, oke. Yang kedua, istana, betul. Ada lagi prajurit. Wah, nggak sia-sia. Ya kan, tambah ini. Satu lagi, apa lagi? Ada rakyatnya. Ada lagi. Ya kan, ada perlengkapan senjata dan sebagainya. Saudara, dalam situasi seperti ini, Yesus tahu. Itu sebabnya Yesus ngomong apa? Kerajaan Allah datang bukan tanda-tanda lahiriah. Saudara, dari jelas dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah dimaksudkan Yesus adalah batiniah, bukan lahiriah. Atau eksistensi kerajaan Allah. Keberadaan kerajaan Allah nyata dalam kehidupan orang percaya. Atau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Raja. Bukan hanya sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai Juru Selamat. Tetapi sebagai Raja. Ini ditegaskan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Anda nanti boleh baca setelah ini ya.
Saudara, di sana ditegaskan apa? Bahwa Yesus adalah penguasa tunggal satu-satunya. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jelas sekali, ternyata makna dari kerajaan Allah di sini ada dua. Makna yang pertama yaitu mengacu kepada tempat. Tempat kekekalan yang kita kenal apa saudara? Sorga. Oke. Yang kedua ternyata maksud dari kerajaan Allah, Yesus katakan datanglah kerajaanmu, yaitu kerajaan Allah, itu bukan mengacu tempat, tetapi mengacu individu-individu. Di mana keberadaan Allah itu nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu melalui apa? Melalui kehidupannya menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Jadi pada waktu Yesus ngomong, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah sudah nyata bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dan dinyatakan lewat apa? Hidupnya. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu minimal kita bisa belajar malam ini ada dua. Yang pertama nilainya adalah, yaitu setiap kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pemerintahan Allah. Ini nilai yang pertama. Jadi karena kerajaan Allah berarti kita harus hidup dalam pemerintahan Allah. Kita di dalam Indonesia, kita adalah, kalau kita kerajaan Indonesia katakan, berarti kita harus dalam pemerintahan kerajaan Indonesia. Kalau kita adalah kerajaan Allah, berarti kita harus dalam pemerintah Allah. Apa arti hidup dalam pemerintahan Allah? Hidup dalam pemerintahan Allah itu artinya hidup sesuai dengan instruksi Allah. Kalau kita hidup dalam pemerintahan kita, berarti kita harus hidup dalam instruksi pemerintah kita, bukan? Nah, dalam kerajaan Allah pun sama. Kita harus hidup dalam instruksi Allah. Instruksi Allah ada di mana, saudara? Alkitab, betul ya. Saudara, instruksinya sudah ada di dalam Alkitab. Sekarang persoalannya, seberapa kita sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukannya, saudara. Itu sebabnya, setiap kali sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita bertindak sesuatu, mari kita selalu menselaraskan apakah setiap tindakan kita, keputusan kita itu sesuai dengan instruksi Allah atau belum. Misalkan sebagai orang tua, saudara, ya kan, dalam hal simpel aja dah, membiarkan anaknya tidak beribadah sekolah minggu. Kan ada begitu kan, anaknya bangun kesiangan. Oh ya, papi, saya malas, udah nggak apa-apa, lain kali aja. Setiap minggu begitu, saudara. Atau mungkin membiarkan anaknya terus-menerus makan makanan yang bahaya. Ya kan, misalkan junk food. Kalau sesekali nggak masalah. Tapi ada orang tua yang terus-menerus dibiarkan. Bahkan ketika sang anaknya menangis, merengek, dia tahu ini senjata kan. Lalu karena ayahnya lihat kasihan, harus kasih dia makan junk food atau mungkin minuman yang berbahaya. Itu terus-menerus, saudara. Kemudian kita lihat contoh yang simpel, yaitu membiarkan anak-anak tidur larut malam, atau kita, saudara, yang setiap malam, saudara, jam 2 tidur. Bukan tidur malam, tidur pagi, saudara. Dan masih banyak, saudara, contoh-contoh yang simpel. Saudara, pertanyaan saya, apakah itu sesuai instruksi Allah atau enggak? Anak sekolah minggu, anak dibiarkan tidak mau beribadah, ya udah, nggak apa-apa gitu. Sedangkan orang tua sudah jadi orang percaya. Sesuai instruksi Tuhan? Tidak. Karena di dalam Ibrani 11:5 ngomong jelas. Janganlah menjauhkan pertemuan ibadah. Itu bukan untuk orang tua loh. Termasuk orang anak-anak kecil. Sekolah minggu. Kemudian juga di dalam 1 Korintus 9:16. Karena dikatakan bahwa tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Karena itu mari kita menjaga tubuh kita. Jangan merusak tubuh kita dengan berbagai hal. Dari makanan ataupun bergadang. Walaupun Roma Irama berkata, bergadang jangan, bergadang tiada artinya. Tapi boleh-boleh saja, kan? Nggak konsisten. Bergadang boleh-boleh aja, asal ada gunanya. Saudara, mungkin itu bagi satpam. Yang jaga ronda malam gitu loh. Saudara, yang jelas itu lawan hukum Allah. Ya, jadi di sini hal-hal yang simpel yang bisa kita terapkan ketika kita hidup dalam pemerintahan Allah. Karena itu, saudara, jikalau kita mengerti dengan baik akan nilai-nilai kerajaan Allah ini dan kita hidup di dalamnya, maka saya percaya kita tidak akan lagi mencari kesenangan diri kita. Kita tidak akan lagi mencari kesenangan orang lain. Kita akan berusaha untuk mencari kesenangan siapa? Tuhan. Melalui apa? Ketaatan kita kepada instruksinya. Jujur, memang kadang
harus kita akui, ada kalanya sulit sekali kita mau mengikuti instruksi Allah. Kadang-kadang kita harus akui, termasuk saya. Kenapa? Karena yang pertama seringkali tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita sulit sekali. Lalu yang kedua, kadang-kadang kita berat sekali untuk melakukannya. Sambil contoh lah dalam dunia bisnis. Misalkan kita diperhadapkan satu proyek untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi satu-satunya cara harus dengan cara apa? Menipu. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita mudah untuk melakukannya? Untuk tidak menipu atau menipu? Karena hanya satu-satunya cara. Di sini kita diperhadapkan untuk mentaati instruksi Allah atau mentaati instruksi dunia atau iblis. Sekarang jangan jauh-jauh lah. Ini udah ujian belum? Udah, belum selesai. Oh, udah selesai ujian. Saya kira belum. Ujian aja kita bisa nggak mentaati instruksi Tuhan atau enggak? Ya kan? Ada anak sekolah minggu, ya kan? Ada anak-anak, ya kan? Ada yang WA kesebut tanya pertanyaannya, jawabannya apa? Siapa? Dia lagi ujian, jangan tanya siapa, nanti cari aja. Oh, pasti Ken. Enggak, lu jangan sendu dulu, nggak boleh sendu dulu ya. Nggak boleh sendu dulu ya. Jadi di sini kita lihat saudara, anak-anak aja diperhadapkan seperti itu. Kenapa? Karena di saat dia ujian, apalagi ujian online, saudara memang jujur ya, itu sangat mudah membuat orang Tidak jujur. Boleh saya katakan secara umum, hasil ujian untuk 1 tahun ini bagi saya tidak murni. Maaf ya, walaupun ada yang merasa murni gitu loh. Karena godaannya saudara, kalau kita nggak kuat kita akan terjebak. Karena kesempatannya. Ya kan? Kenapa? Karena kita berpikir kalau saya tidak nyontek, saya tidak dapat nilai yang tinggi. Nah itu masalahnya. Yang lainnya nyontek, saya akan nyontek rugi sendiri. Rugi sendiri. Ya kan nanti saya nggak naik kelas, yang lain naik kelas gitu kan. Nah saudara disirat, tapi percayalah, kalau kita ikut instruksi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Walaupun kamu 1 tahun nggak naik kelas, nanti tahun depannya pasti dapat juara. Amin. Kayak saya saudara, 3 tahun nggak naik kelas, tapi setelah itu juara terus. Kenapa? Saya rajin belajar saudara. Ya kan? Semua itu dalam proses Tuhan. Ya, jadi yang penting kita taat instruksi Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, saudara, selama ini kita sudah nggak mentaati instruksi Tuhan atau kita mentaati instruksi dunia atau iblis? Saudara, mari saya berdoa supaya kita betul-betul sebagai jemaat, ya ketika kita masuk sekolah atau kita bekerja atau dimanapun kita berada, termasuk saya sebagai pendeta, kita selalu diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Mari kita ambil keputusan sesuai dengan instruksi Allah, apapun konsekuensi kita. Amin. Sekalipun itu harus dipecat, sekalipun nggak dapat order, apapun saudara, yang penting taati instruksi Tuhan. Maka percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu sebabnya Matius 6:33 minggu kemarin mengatakan itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, inilah kerajaan Allah, hidupkan pemerintahannya, taat instruksinya, maka percaya semua ditambahkan kepada kita, ya oke? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang saya temukan. Ketika saya renungkan, saya dapat sesuatu yang baru untuk bagian ini. Anda boleh buka di Google dimanapun, saudara, itu Anda tidak akan temukan. Kenapa? Karena saya betul-betul diberikan oleh Tuhan akan pemahaman bagian ini. Saudara, yang kedua yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kita hidupi adalah yaitu kita harus sungguh-sungguh hidup dalam misi Allah. Apa arti misi Allah? Misi Allah itu artinya yaitu hidup memberitakan Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu sebabnya setiap kali Yesus mengajar tentang Injil kerajaan Allah selalu dikaitkan dengan apa? Pertobatan. Amin. Itu misi. Saudara, itu sebabnya ketika Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, bukan sekedar kerajaan, tetapi ada misi yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan, yaitu memberitakan Injil. Kita lihat 2 contoh ya. 2 contoh, saya hanya bacakan 1 karena waktu. Yang pertama yaitu di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Ya, nanti yang kedua Anda boleh baca Markus 10 ayat 14 dan 15. Ya, saya akan bacakan Markus saja pasal pertama 14 dan 15. Di sana dikatakan begini, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada
Injil. Kepada Injil itu artinya percayalah berita baik itu, yaitu keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Saudara, jadi kita jangan sekedar menjadi orang Kristen. Sekali saya katakan, kita jangan sekedar hanya menjadi orang Kristen. Tapi marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar Baik. baik. Amin, saudara? Amin. Ya, untuk memberitakan kabar baik. Mari saudara kita dengan giat dan semangat memperkenalkan Yesus. Memperkenalkan keselamatan yang hanya dalam Yesus. Saudara, seperti mental seorang sales asuransi. Saudara, seorang sales, dia akan berusaha dengan semangat meyakinkan kita akan asuransinya yang terbaik. Betul? Betul nggak, saudara? Ketika ada asuransi, ketika sales datang untuk menawarkan produknya, pasti dia akan menawarkan produknya yang terbaik. Bahkan memberikan testimoni, kesaksian. Wah, baru tadi saya dapat dulu ada satu asuransi, ya kan? Dapat klaim itu 1,115 miliar rupiah. Itu memang dari jemaat saya, saudara. Ya, pernah saya gembalakan. Wah, bersaksi kan? Supaya apa? Supaya orang tertarik. Wih, ini bener loh, ini benar loh, ini benar loh. Saudara, mereka begitu semangat. Kadang-kadang kita nggak semangat, kenapa? Karena kita nggak dapat untung yang kelihatan, betul? Iya. Kalau asuransi kelihatan untungnya kan? Iya. Dapat itu bintangnya kan? Dapat peringkatnya kan, betul? Dapat bonusnya kan? Dapat preminya, semua dapat kan? Kalau kita injilin orang dapat apa? Emangnya dari surga turun belum 1 kilo emas? Hidup kekal. Hah? Dapat diomelin orang. Dapat diomelin orang, kata Aspen. Betul. Diomelin orang, kemudian di macam-macam orang, saudara. Bisa diusir juga. Bisa. Saya udah berapa kali. Itu yang Tapi, saksi Yehova sampai telepon saya. iya sampai telepon, ngotot untuk supaya Lancar masuk di dalam Ajak saya masuk. ajarannya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, percayalah. Di saat kita memberitakan Injil, ingat, yang menobatkan bukan kita. Yang menobatkan adalah Roh Kudus. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian kita adalah menawarkan. Bagian kita adalah mengajak. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Kalau dia tidak mau, jangan diancam. Kalau dia tidak mau, jangan disogok. Itu loh ya. Oke? Jadi kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan, dia Tuhan lakukan. Saudara, yang penting, hidup dalam kerajaan Allah, nilainya adalah melakukan misi Allah. Amin. Setiap ada kesempatan, kita ciptakan kesempatan. Yes. Kita pergunakan kesempatan. Amin. Ya kan, kita hidup di mana-mana. Sampai akhir sekarang, wah banyak, ya kan, kesempatan dibanding Allah dan saya. Ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena sekarang saya belakangi kebanyakan persiapan khotbah. Bayangin tiap Rabu bikin khotbah ini nggak gampang loh. Itu perlu berapa minggu dan terus saya tiap hari kepala saya tuh pikirin firman terus, nggak mikir uang. Panas Kadang-kadang ya. benar loh, tadi semua mikir uang pun kita nggak pernah mikir lagi gitu loh. Makanya kalau kita nggak ada begini kan kebaikan mikir uang lagi. Nanti mikir mau kerja apa lagi nih, mau cari duit gimana gitu kan. Tapi kita mikir firman, ya kan, kita selalu ya mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kita tetap memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil, membawa orang-orang percaya kepada Yesus. Ya ketika kita ajak dia nggak mau, doakan. Ketika kita doakan dan terus doakan, sudah saya percaya cepat atau lambat orang itu akan percaya. Amin. Pasti, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi inilah nilai kerajaan yang kedua yang harus kita hidupi. Ketika Yesus berdoa, datanglah kerajaan. Ya, tadi yang pertama apa? Yaitu hidup dalam pemerintahan Allah. Ikutin instruksinya. Ya, jangan instruksi manusia. Lalu yang kedua, kita hidup dalam misi Allah, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani, dialah satu-satunya juru selamat kita. Orang bertanya, apa buktinya? Kasih tahu ke aku. Ya kan, Ajong minggu ini ya, kesaksiannya Ajong ya. Mantap. Ya, mensaksikan tentang siapa Yesus, kenapa Yesus itu bisa menyelamatkan dia. Seperti apa nanti saksikan hari ini. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kesimpulannya. Pokok doa, datanglah kerajaanmu, memuat panggilan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Agar apa? Agar setiap kita sebagai orang percaya sudah selamatkan, sungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah secara konsekuen dan konsisten dalam kehidupan kita setiap hari.
yaitu taatilah instruksinya, sekalipun tidak sesuai isi hati kita. Oke. Lalu yang kedua, beritakanlah Injil Kerajaan Allah, sekalipun ada banyak tantangan. Amin. Sebab kita percaya, ketika kita hidup nilai-nilai Kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Bukannya surga kita dapat, tapi harta di dunia ini kita akan juga dapat. Banyak orang tanpa sadar. Semakin kita banyak bawa jiwa, bukan surga, upah yang dilipat dunia ini tanpa kita sadari berkat Tuhan Amin. berikan pada kita. Amin. Iya. Saya sudah lihat banyak. Ada jemaat kita begitu luar biasa bawa orang-orang percaya Yesus. Tapi tanpa disadari, Tuhan berkati anak-anaknya. Waktu Amin. itu Tuhan janjikan kok. Yes. Tuhan nggak pernah ingkar. Tapi ini bukan teologi, tapi ini sesuatu yang Tuhan janjikan kok. Ya kan? Bukan di atas yang dikasih, tapi yang di bawah juga, saudara. Saya berdoa biarlah melalui kehidupan setiap kita yang di rumah maupun di sini, saudara. Dengan keberadaan kita, banyak orang yang belum percaya boleh menjadi percaya dan boleh masuk dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Ya, itulah yang kita renungkan malam ini. Dan minggu depan kita akan belajar bagian selanjutnya, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti apakah itu? Mari kita simak Rabu depan, oke? Tuhan semua kita. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan Bapa terima kasih dan kita akan doa tutup. Nanti kita saling nyapa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapak, terima kasih untuk persekutuan doa kami malam ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah ikut pada malam ini, yang di rumah atau di tempat ini. Berkati sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Masing-masing anugerah-Mu Kau limpahkan buat mereka. Amin. Di dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Ya. Engkau limpahkan buat mereka satu persatu ya Tuhan. Ya. Hamba percaya Tuhan, segala penghalang berkat-Mu hamba cabut di dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Biar Kau curahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, bangkitkan api roh daripada setiap umat-Mu untuk Amin. semangat berdoa ya Tuhan. Amin. Dan minggu depan boleh kembali bersama-sama berdoa. Sebab kami sadar tanpa doa tidak akan mungkin terjadi kegerakan. Amin. Tanpa doa tidak mungkin terjadi mujizat. Amin. Oleh sebab itu tolonglah setiap umat-Mu Tuhan untuk menyadari akan bagiannya, yaitu berdoa bersama-sama. Ya. Seperti menyatukan arang bara api dengan kekuatan panas yang bisa menghanguskan apapun. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, Ya, kami Bapak bersyukur Yesus. untuk malam ini. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau melindungi kami semua daripada jahat. Terpujilah nama Bapa. Hamba serahkan juga untuk hari Minggu, bila Roh Kudus menolong setiap umat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, supaya kami tetap semangat untuk boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu nanti. Amin. Terpuji namamu Bapa, inilah doa kami. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Selamat malam. Saya nyapa di rumah.